Al-Quran menulis bahwa Yesus adalah jalan yang lurus, katanya. Dengan mengacu kepada Yohanes 14:6. Ana torik wa haqqan wa hayyah. Dalam bahasa Arabnya tuh, Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ada ayat Al-Quran di dalam surat Maryam yang menyatakan bahwa ketika Allah mengangkat dan mendekatkan koribun itu, Isa itu kepada Allah, ikutilah Allah, bertakwalah kepada Allah. Inilah jalan yang lurus, dikirain itu, gitu. Kalau di Islam itu kan setiap nabi mempunyai gelar, di belakangnya AS, SAW. Gini, Erik, gelar untuk nabi-nabi selain Rasulullah adalah AS, disingkatnya A.S, alaihi salam. Allah memberikan peace be upon him, kedamaian di atas mereka. Tapi kalau Rasulullah, sekali lagi ya, nabi-nabi selain Rasulullah Muhammad SAW itu alaihi salam, termasuk di dalamnya Isa ibnu Maryam. Isa gelarnya alaihi salam, A.S, artinya peace be upon him, damai sejahtera bagi si itu tuh, si nama itu tuh, ya, ngerti ya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa, jadi ada berbagai macam hal ditambahkan dengan salam terakhir, wa dan salam. Sallallahu alaihi wa salam. Kenapa kok dia berbeda? Karena dia sebetulnya tugasnya paling berat, mengembalikan tarik itu, ajaran Allah yang dari sejak zaman Adam itu sampai ke zaman Yesus. Bayangin berapa puluh ribu tahun itu kan, berapa ratus ribu tahun, berapa juta tahun itu kan, itu sudah terkontaminasi, sudah terdistorsi. Beliau yang dapat tugas paling berat, maka itu beliau disebut sebagai rahmatan lil alam, hataman nabiyyin. Udah nggak ada lagi selain beliau. Karena apa? Sudah diluruskan oleh beliau. Nah, gelarnya Rasulullah itu SAW, sallallahu alaihi wasallam. Nah, gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar, namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak, emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Sih. Karena memang tidak pernah diajarkan, dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Selebihnya bait suci, tabernakel. Itu di anointed, diurapi. Sama perkakas perjamuan kan? Perkakas. Kalau dibilang Kristus itu artinya Tuhan Juru Selamat Maha Kudus, berarti lu mesti nyembah itu.
cawan di gereja lu sana, cawan perjamuan ini. Lu sembah itu ya, sembah. Mau nggak? Ya nggak mau. Kenapa? Cawan itu pun adalah disebut sebagai Kristus dia. Sebagai Masyiah. Kenapa? Karena dia diurapi. Nah, karena benda, maka itu disebut benda yang kudus. Tapi kalau manusia, nabi, imam, kohen, hagatul, raja. Nah, salah. Bukan salah ya. Kalau bisa jemaat nggak tahu lah apa arti Kristus. Kristus itu artinya nabi, murni nabi, nggak ada yang lain. Juru selamat, soter. Bukan Kristus, bahasa Yunaninya soter. Yesus itu Tuhan, dia Kristus itu Tuhan. Salah, Tuhan bahasa Yunani Theos, pinter banget. Jadi kalau dibilang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mestinya Yesus kan, Yesus ya, bukan Yesus ya. Yesus soter Theos. Kai itu bukan nama Kai ini. Kai itu bahasa Yunani koine artinya dan. Kai itu KAI itu dan. Jadi mestinya Yesus soter Theos Kai. Tapi kan enggak. Dibilangnya Yesus Kristus. Artinya apa? Benar itu mestinya Bible itu. Maka itu saya nggak pernah nyalain Bible. Kenapa? Bener kok. Dia sebutnya Yesus Kristus kan. Yesus Nabi. Apaan? Yesus Nabi. Dia tidak pernah jadi Tuhan, apalagi Juru Selamat, anak Allah yang hidup. Hosana anak Allah. Kita ini kan kalau di Katolik, di Kristen itu kan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dirinya. Itu ada di Kristen, ada apa ayatnya deh, nggak usah, tapi saya lupa. Kejadian. Iya, pokoknya berkata seperti itu. Terus saya mikir gini, kayak berarti selama ini Tuhan ingin merasakan itu kayak apa yang Dia ciptakan pada manusia. Hebat ya. Gitu sih Ustadz. Jadi kayak ya, terus manusia-manusia lain melihat dia tuh kayak, wah, ini orang hebat nih, yang salah satunya yang ya bisa, salah satu yang bisa, karena gini, kenapa ya, cuma ya, saya nggak tahu ya, kayak mungkin ada ini apa, ada perbandingan kayak mukjizat salah satunya Yesus adalah membangkitkan orang yang hidup, yang mati jadi hidup. Nah, sedangkan itu adalah yang cuma bisa dilakukan oleh Allah sama Allah gitu. Masa? Iya, makanya saya ini. Baik, yang pertama membangkitkan dan segala mujizat, menyembuhkan orang, bisa terbang. Udah pernah dengar ceritanya Yesus itu jalan di atas kepalanya orang-orang yang mau melempari dia dengan batu di Bait Suci. Dia jalan tiba-tiba naik hilang. Ada itu ceritanya, Ustaz? Wadah, lu mana sih lo? Ada. Terus menghilang, berubah rupa. Wajahnya bercahaya, jalan di atas air, menyembuhkan orang perempuan yang sudah pendarahan menstruasi selama 12 tahun. Lalu itu semua nabi juga melakukan itu. Masa iya? Malah ada yang lebih parah. Pernah dengar nama Elisa? Ada Elia, ada Elisa. Kalau orang Islam Ilyasa dan Ilyas. Pernah dengar nama Elisa? Elisa udah meninggal nih, Elisa. Udah jadi tulang. Kuburnya digali sama orang Israel. Mau dimasukin jenazah lagi. Tubuh jenazah itu adalah jenazah tentara. Jatuh ke lubang kubur, kena sama tulangnya Elisa, bangun, perang, menang, dibantai 10.000 orang. Itu lebih parah dari Yesus. Siapa lagi yang bangunin orang meninggal? Ada yang lebih parah, Yehezkiel, anak manusia. Itu dia jalan, lalu ada satu lembah, isinya 10.000, semuanya udah hancur. Jari ini tulangnya kemana, udah hancur itu udah. Tentara Israel. Ya, terus dia bilang begini, bangun. Itu kayak film yang merinding sampai Terminator. Jadi tulang sama tulang dia nyatu, terus daging terkumpul dari mana, terus kayak film Terminator. Bangun dengan baju zirah, dia perangi orang Filistin 100.000, selesai hari itu juga.
Lebih hebat mana Jesus sama dia? Terus ada pernah, tapi saya nggak tahu di ayat mana Ustaz. Apa? Mungkin Ustaz kayak tahu ya. Apa tuh? Ayat di Bible. Nabi Abraham Bapak Abraham kenapa? yang mengumpulkan jadi burung Heeh. disuruh mencerai-beraikan. Oh, itu nggak ada di Bible ini. Ada di mana? Adanya di Proto Evangelium. Adanya di kitab-kitab yang dibilang bidah itu. Namanya Gnosis. Oh, tapi tidak di Ada, nggak ada di Bible. Ada, tapi bukan di Bible. Kenapa tidak tercantum, Ustaz? Ya orang Kristennya nggak mau, karena di situ ada nama Muhammad. Gimana sih? Ada nama Muhammad. Nah, iya. Bapak Abraham menengok ke langit, and I see very kiki. Saya pernah naik kan ya? And appear the lightning from above, and the words came up. There's no God beside Allah, and Muhammad my prophet. Ya nggak boleh loh. Masa mau dilepas itu Bible gitu? Ya nggak boleh Bible gitu. Nah, tentang nama tentang si siapa? Pertanyaan terakhir apa? Yang Allah menyerupai menjadi manusia, Nah. menjadi manusia. Itu sebetulnya pemahaman ini sama sekali tidak bisa disematkan kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, apapun dasarnya. Bahkan sampai udah mentoknya pendeta bilang gini, cuma satu nabi yang bisa bilang, dosamu diampuni. Yesus. Salah. Yeremia pernah bilang begitu. Amos pernah bilang begitu. Obadja pernah bilang itu. Dosamu diampuni. Pernah. Baca kitab itu. Pendek kok Obadja cuma satu pasal. Amos, Obadja, Nahum, Mika, Bapak Zakaria, papinya Yohanes Pembaptis, pernah bilang gitu, dosamu diampuni sebelum dia bisu. Di Bible. Ya ada lah. di Bible. Kitab Zakaria. Kitab Zakaria itu. Apalagi dari Yesus yang tidak dilakukan oleh semua nabi-nabi. Bahkan nabi-nabi lain lebih dahsyat daripada Yesus, percaya nggak? Dia jalan di atas air. Elisa itu satu sungai Efrat minggir. Kayak Musa berarti. Kayak Musa berarti. Lebih parah dari Musa karena dia gini nih. Ini sih merinding sampai gue nih. Itu Elisa parah. Elisa ini paling parah tuh kan. Jadi dia mau nyebrang. Dia mau kejar, jangan sampai dia tidak dapat lihat Elia yang dijemput sama kuda api itu yang ke langit itu. Dia jalan, sungai lagi banjir bos. Dikebas aja sama itunya, sama dia kebaskan jubahnya lah ya, kayak kain-kain. Terus ini kering, terus dia bukan jalan di dataran keringnya kayak Musa kan tebelah lalu orang jalan gitu. Enggak, dia terbang. Ai sadap. Yesus lebih hebat dari itu. Kapan dia begitu? Elisa diteriakin sama anak kecil, botak katanya. Dari dalam tanah keluar beruang, matiin 40 anak sehari itu mati. Siapa yang lebih hebat dari Elisa? Jesus? Enggak, Jesus sudah ada sebelum zaman ada. Salomo sudah ada sejak Salomo itu duduk di sebelah kanan Allah ketika garis langit ditarik. Aku ada di situ menyaksikan. Nanti dia begini, Salomo. Aduh, banyak orang yang mau baca Bible tapi maunya yang lempeng-lempeng aja. Nggak, jangan gitu, jangan. Nih, gua kasih tahu yang botak ya. Botak. Serius. Itu dari tanah keluar beruang, matiin itu anak 40 langsung mati nih. Mana dia? Botak. Ada botak. Serius. 2 Raja-Raja 2 ayat 23 lu baca. Terus nanti 24-nya. 40 anak selesai satu hari dimakan beruang. Aduh, makanya tuh baca Bible yang bener lah. Jangan cuman yang kalau bagus dibaca, nggak bagus nggak dibaca. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemooh
dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sanalah pergi ia ke Gunung Karmel, dan dari sana ia kembali ia ke Samaria. Pernah Yesus gitu waktu dihina orang? Mana bapamu? Mana bapamu? Waktu dia di rumah Kayafas yang ditonjok gitu, terus diludahin, terus dipukul, ditaruh mahkota duri, dipukul sampai berdarah-darah. Kalau dia lebih hebat dari nabi lain atau dia Tuhan, dia mestinya lebih hebat dari Elisa. Elisa diledekin botak aja ngambek. Masa Yesus diludahin dia nggak ngambek? Enggak, dia kan mau menebus dosa. Dosa apaan? Orang dia berteriak kok, Eli Eli lama sabachthani.